Sanggar Pendidikan RS Ervan mempersembahkan tutorial pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi pelajaran matematika tentang kesebangun dan kongruen. Namun, sebelum tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian akan bisa menambah karya dan perkembangan channel YouTube saya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Di sini soal-soal yang saya terangkan adalah soal-soal yang biasa atau umum digunakan di dalam soal-soal ujian atau tes matematika yang berhubungan dengan materi kesebangun dan kongruen. Nah, sebelum memulai, saya akan mengingatkan di sini untuk kesebangun, nanti kita akan membuat suatu perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini AC akan bersesuaian dengan DE, ya. Lalu AB dengan DB, ya. Kemudian CB dengan EB. Kenapa demikian? Karena di sini kita perhatikan seolah-olah nanti ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DBE. Jadi AC ini akan bersesuaian dengan DE, AB bersesuaian dengan DB, dan CB bersesuaian dengan EB. Lalu sekarang kita buat perbandingan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan panjang AD, ya, tentukan panjang AD di sini. Berarti AB berbanding dengan AC. AB berbanding dengan AC, maaf. AB per AB per AC, ya. AB per AC. Berarti sisi AB dan AC. Lalu kita bandingkan, ya. Kalau tadi AB dengan AC, sekarang DB dengan DE. Ya, DB dengan DE. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Nah, AB itu adalah yang ditanyakan, ya. Maaf, kita mencari terlebih dahulu AB. Lalu per 12. 12 ini dari AC. Oke, kemudian DB itu 10 dan DE itu 8. Nah, setelah itu nanti kita kali silang. Kita kali silang, berarti AB dikali 8 atau AB dikali 8 di sini, kemudian 12 dikali 10. Berarti nanti hasilnya AB sama dengan 12 dikali 10, ya, 12 dikali 10 per 8 sama dengan 15. Jadi panjang AB adalah 15 cm. Lalu sekarang kita perhatikan untuk soal nomor 2, di mana soal nomor 2 sama halnya dengan soal nomor 1. Di sini terdapat dua segitiga, ya. Di sini seolah-olah terdapat dua segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga STR. Sisi PQ ini nanti bersesuaian dengan ST, lalu sisi PR bersesuaian dengan SR, dan sisi QR bersesuaian dengan TR. Yang ditanyakan di dalam soal nomor 2 adalah tentukan panjang QR dan QT. QR dan QT. Nah, berarti kita buat dulu perbandingannya, yaitu QR per QT dan sama dengan TR per ST. Lalu kita masukkan, ya, QR sama dengan QR per 12, ya. QR, ya, QR per 12, ya. Jadi QR per 12, lalu nanti TR, ya, TR per ST, ya, TR per ST, yaitu 15 per 9. Nah, kemudian kita kali silang, ya, kita kali silang, QR dikali 9 sama dengan 12 dikali 15. Jadi QR sama dengan 12 dikali 15 per 9 sama dengan 20. Nah, kita dapat, ya, jadi QT itu adalah
ya, sama dengan 20 dikurang 15 sama dengan 5. Jadi QT itu 20 dikurang 15 karena kan tadi QR-nya itu adalah 20. Lalu QT-nya itu kita kurangi, yaitu jadi dikurangi 15. Jadi 20 QR ini dikurangin dengan 15, yaitu panjang TR ya. Nah, sama dengan 5. Jadi QT-nya itu adalah panjangnya 5. Nah, kita juga tahu tadi ya, setelah kita mencari yaitu QR itu 20 ya, QR 20. Nah, lalu untuk mencari QT tinggal kalian kurangi saja dengan sisi TR ya, 15. Jadi 20 dikurang 15. Dan perlu saya mengingatkan lagi, tadi dikatakan bahwa memiliki perbandingan yang sama ya, memiliki perbandingan yang sama. Jadi kita perhatikan untuk soal nomor 1 tadi, kita kembali lagi. Jadi kalau kita isi di sini AB itu 15 per 12 dan 10 per 8. Jadi dia akan memiliki perbandingan yang sama ya. Jadi di sini kita memiliki perbandingan yang sama apabila AB per 12 setelah kita isi dengan 15 per 12, maka sama-sama dibagi 3 ya, sama-sama dibagi 3. Jadi perbandingannya adalah 5 per 4. Nah, demikian juga dengan 10 per 8, sama-sama dibagi 2, yaitu apabila dia dibagi 2 menjadi 5 per 4. Ya, saya ulangi lagi, AB per 12, berarti di sini sama-sama dibagi dengan 3. Ya, berarti 5 per 4. Nah, demikian juga dengan 10 per 8 dibagi dengan 2. Ya, itu menghasilkan perbandingan 5 per 4. Nah, itulah untuk contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang perhatikan untuk contoh soal nomor 3. Nanti ada soal yang modelnya atau bentuknya seperti ini. Ya, di sini sama. Seolah-olah kita ada dua segitiga. Ya, jadi seolah-olah ada dua segitiga. Nah, di sini saya gambarkan seperti ini, yaitu segitiga ABC, ya, ABC dan segitiga DEC. Ya, jadi sisi AC nanti bersesuaian dengan DC. Sisi AB bersesuaian dengan DE dan sisi BC bersesuaian dengan EC. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita buat keduanya kita lepas, maka akan menghasilkan segitiga seperti ini. Nah, sekarang yang ditanya di dalam soal adalah tentukan panjang DE, berarti panjang yang ini. Ya, nanti dia bersesuaian dengan AB. Nah, oleh karena itu nanti perbandingannya adalah AC berbanding dengan AB atau AC per AB ya. Jadi AC per AB dan DC per DE ya. AC per AB, DC per DE. Nah, kita tempatkan angka-angkanya. 8 per 6 yaitu AC 8, lalu AB 6 sama dengan 24 DC 24 ya, DC 24 dan per DE. Nah, DE ini yang ditanyakan. Kita kali silang berarti 8 dikali DE sama dengan 6 dikali 24. Jadi nilai DE adalah 6 dikali 24 per 8 sama dengan 18. Sehingga panjang sisi DE adalah 18 cm. Nah, itulah untuk contoh model soal nomor 3. Berikutnya, perhatikan untuk model soal seperti nomor 4. Kita perhatikan di sini nanti apabila ada soal seperti ini, maka apabila kita lepas ya atau kita pisahkan, maka terdapat dua segitiga juga ya, yaitu segitiga SQP ya, SQP dan segitiga SRP ya, SRP. Nah, di sini kita amati ya segitiga kita amati untuk bagian siku-sikunya ya. Jadi nanti PS ya atau SP nanti di sini ya, sama di sini ya. Nah, berikutnya kita lihat dulu ya di sini kita perhatikan ya, di sini ada yang nanti
berhubungan dengan soal Pitagoras. Ya, soal Pitagoras. Jadi kalian amati untuk segitiga SRP. Nah, di sini sisi miringnya yaitu 10. Ya, sisi miringnya adalah 10. Lalu SR ya, SR di sini adalah 6. Ya, SR 6. Jadi pada soal seperti ini nanti kita mencari dengan rumus Pitagoras ya untuk menentukan panjang PS ya, karena di sini kita perhatikan dari segitiga yang SRP. Nah, untuk mencarinya yaitu kita menggunakan Pitagoras, PS pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. PS pangkat 2 sama dengan 100 ya dikurangi 64. Jadi untuk mencari nilai PS atau sisi PS adalah akar dari 36, yaitu 100 dikurangi 64. Jadi akar 36 adalah 6. Jadi panjang PS di sini adalah 6. Nah, itu untuk nilai PS-nya. Lalu sekarang kita lihat kembali lagi di sini ya, setelah kita buat perbandingan nanti QS per PS ya, QS per PS dengan PS per SR ya, PS per SR. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya. Ya, PS di sini adalah 6 ya, PS 6 yang kita dapat dari hasil Pitagoras tadi. Lalu kemudian PS per SR ya. PS-nya tadi 6 per SR. SR-nya adalah 8. Oke, lalu kita kali silang ya sehingga didapat 8 dikali QS sama dengan 6 dikali 6. Jadi QS sama dengan 36 per 8 sama dengan 4,5. Jadi panjang QS ya, panjang QS ya itu adalah 4,5 cm. Nah, itulah untuk contoh soal seperti nomor 4. Lalu berikutnya kita perhatikan model soal seperti yang ada di nomor 5. Ya. Nah, apabila kalian menemukan soal seperti ini, nanti kalian buat garis bantu. Nah, seperti ini. Ya, kalian buat seperti itu. Ya. Lalu di sini kita buat lagi titik G dan titik H. Ya, kita namakan titik G dan titik H. Jadi kita buat dulu ya garis bantu. Nah, nanti nilai E ke G itu akan sama dengan DC dan AH. Ya, jadi 15. Nah, nanti apabila kalian menemukan soal seperti ini, kamu buat garis bantunya dulu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita tentukan ya perbandingannya ya. FG sama dengan GC. Jadi FG dan GC ya, atau maaf, di sini FG per GC ya. FG per GC dan BH per HC ya, BH per HC. Lalu kita masukkan angka-angkanya ya. FG per 4 sama dengan 13 per 13 ya. FG di situ nanti yang ditanya apa namanya, kita harus cari dulu ya, per 4 ya, per 4. Nah, 4-nya itu dari GC. GC ini 4 sama dengan ini. Berarti GC nilainya sama dengan ED dan HG nilainya sama dengan AE. Ya, ED sama dengan GC ini nilainya yaitu 4 cm dan HG nilainya sama dengan AE yaitu 9 cm. Lalu kita kali silang ya, kita kali silang berarti FG kali 13 sama dengan 4 dikali 13. Nah, jadi untuk nilai FG-nya 4 dikali 13 per 13 sama dengan 4. Jadi FG di sini adalah 4. Apabila nanti yang ditanyakan panjang EF, yaitu dari sini ke sini, berarti 15 ditambah dengan panjang GF atau FG yaitu 4. Sehingga panjang keseluruhannya adalah 19 cm. Nah, itulah untuk soal seperti pada nomor 5.
Lalu untuk soal berikutnya adalah model soal seperti nomor 6. Di sini tentukanlah panjang EF jika titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah. Ya, titik E dan titik F berturut-turut adalah titik tengah diagonal. Diagonal DB ya, DB dan diagonal CA ya. Jadi titik E dan F ini adalah berturut-turut ya. Adalah diagonal dari DB dan diagonal dari CA. Nah, di sini kita gunakan rumus seperti ini aja ya untuk cara yang paling mudah, namun tidak bisa digunakan untuk setiap soal yang bukan soal seperti ini. Nah, jadi kita hitung di sini DC ya, DC itu 24 dikurang AB ya, AB 12 per 2. Jadi 24 dikurangi 12 hasilnya 12 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga panjang EF adalah 6 cm. Nah, itulah soal-soal yang saya jelaskan tentang soal-soal yang sering digunakan di dalam tes maupun soal-soal ujian. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Apabila kalian telah subscribe, maka kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video-video saya yang terbaru. Subscribe itu gratis. Oke, subscribe channel YouTube saya.